Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah basis data dengan topik Health One Medical Database. Di kelompok kami ada Nabila Lidianisa, Dafa Fajar Alfalah, Hilma Febriadi, dan Muhammad Aziz Syahdani. Di presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana kami merancang database untuk perusahaan asuransi kesehatan mulai dari analisis kebutuhan entitas IRD konseptual, normalisasi, sampai basic mapping ke table relational Oracle. Tujuan utama presentasi ini bukan hanya menunjukkan gambar IRD, tetapi juga menjelaskan alasan di balik rancangan tersebut. Jadi audiens bisa memahami kenapa entitasnya dipilih. Karena relasinya seperti itu, kenapa perlu normalisasi dan bagaimana rancangan ini dapat membantu kebutuhan Health One sebagai perusahaan asuransi kesehatan. Alur presentasi kami terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah menjelaskan latar belakang dan masalah bisnis. Kedua, kami membahas step 1 yaitu penentuan entitas, atribut, dan UID. Ketiga, kami menjelaskan perkembangan IRD dari step 2 sampai step 8, termasuk supertype, subtype, relationship, normalization, arch, recursive relationship, dan historical data. Terakhir, kami menjelaskan final IRD serta kesimpulan dari rancangan database ini. Health One Medical Database adalah rancangan basis data untuk sebuah perusahaan asuransi kesehatan menengah. Perusahaan ini membutuhkan sistem yang dapat menyimpan dan mengelola data klaim kesehatan secara terstruktur. Data yang dikelola bukan hanya data pasien, tapi juga data dokter, rumah sakit, kunjungan pasien, resep obat, dan riwayat dokter utama pasien. Dalam dunia kesehatan, data saling berhubungan dengan sangat kuat. Misalnya, satu pasien dapat memiliki banyak kunjungan, satu dokter dapat menangani banyak pasien. Satu dokter juga dapat berafiliasi dengan banyak rumah sakit. Selain itu, satu resep obat harus jelas diberikan kepada pasien siapa, ditulis oleh dokter siapa, dan berhubungan dengan dengan obat apa. Kalau hubungan data tersebut tidak dirancang dengan baik, maka bisa terjadi beberapa masalah. Contohnya, data pasien bisa berulang, data dokter bisa tidak konsisten, riwayat perubahan dokter utama bisa hilang, dan klaim asuransi menjadi sulit diverifikasi. Karena itulah diperlukan desain database yang baik sejak awal. Permasalahan utama yang kami angkat adalah bagaimana membuat model data yang mampu mencatat informasi klaim kesehatan dengan rapi, konsisten, dan mudah dikembangkan. Sistem harus mampu menyimpan data pasien, dokter, rumah sakit, kunjungan, prescription atau resep, drug atau obat, klaim atau klaim, dan riwayat perubahan primary care dokter. Selain kebutuhan operasional sehari-hari, sistem ini juga harus mendukung kebutuhan jangka panjang. Contohnya untuk analisis tren kesehatan, evaluasi efektivitas provider atau dokter, dan pengecekan eligibility claim. Oleh karena itu, desain database harus memenuhi prinsip normalisasi dan memiliki hubungan antar entitas yang jelas. Berdasarkan skenario proyek, ada beberapa informasi penting yang harus disimpan. Yang pertama adalah data pasien, seperti nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, nomor asuransi, perusahaan asuransi, dan dokter utama. Kedua adalah data dokter, seperti nama, alamat, kontak, spesialisasi, dan rumah sakit tempat dokter tersebut berafiliasi. Ketiga, ada data rumah sakit, yaitu nama rumah sakit, alamat, kontak, dan lokasi. Keempat, ada data kunjungan pasien seperti tanggal kunjungan, dokter yang menangani, jenis kunjungan, diagnosis, status diagnosis, dan vital sign sesuai jenis kunjungan. Kelima, ada data prescription atau resep, yaitu tanggal resep, dosis, durasi obat yang diberikan, dokter pemberi resep, pasien penerima, dan status apakah resep tersebut bisa direfill atau tidak. Selain itu, kami juga menyimpan data obat, drug, data riwayat dokter utama pasien, dan data klaim atau klaim. Data klaim ini penting karena
perusahaan asuransi perlu menentukan apakah suatu kunjungan atau resep memenuhi syarat untuk diklaim. Dari keputusan tersebut, kami membuat beberapa business needs. Sistem harus dapat menyimpan data pasien dan asuransinya, menyimpan data dokter dan spesialisasinya, menyimpan data rumah sakit dan afiliasinya, mencatat kunjungan pasien, membedakan jenis visit, mencatat resep obat, membedakan resep refillable dan non-refillable, serta menyimpan riwayat perubahan primary care dokter. Kemudian, untuk business rule, beberapa aturan pentingnya adalah setiap pasien memiliki identitas unik. Setiap pasien memiliki satu insurans polisi aktif. Satu insurans polisi dapat digunakan oleh beberapa pasien dalam keluarga, dan satu pasien dapat menjadi insurance holder bagi pasien lain. Aturan ini nantinya menjadi dasar recursive relationship pada pasien. Aturan lain adalah satu dokter dapat menangani banyak kunjungan. Satu pasien dapat memiliki banyak kunjungan. Satu dokter dapat berafiliasi dengan banyak rumah sakit, dan satu rumah sakit dapat memiliki banyak dokter. Karena relasi dokter dan hospital itu many to many, maka harus diselesaikan dengan entitas penghubung, yaitu dokter hospital affiliation. Untuk prescription atau resep, aturan pentingnya adalah satu resep hanya boleh dimiliki oleh satu pasien dan tidak boleh dipindahkan ke pasien lain. Satu resep juga hanya ditulis oleh satu dokter dan berisi satu jenis obat. Selain itu, setiap resep harus bersifat refillable atau non-refillable, tetapi tidak boleh keduanya. Aturan inilah yang nanti kami gambarkan menggunakan ARCH SOR pada IRD konseptual. Assumption atau asumsi yang kami gunakan antara lain, yang pertama adalah database menggunakan bahasa Inggris sesuai instruksi proyek. Yang kedua, nomor telepon dan email bersifat opsional. Yang ketiga, setiap pasien hanya memiliki satu primary care dokter aktif pada satu waktu. Dan yang terakhir adalah riwayat perubahan dokter utama disimpan pada entitas terpisah bernama primary care dokter history. Setelah kebutuhan bisnis, aturan, dan asumsi ditentukan, barulah rancangan database bisa masuk ke step 1, yaitu menentukan entitas atribut, optionality, dan UID. Bagian ini akan dilanjutkan oleh pembicara berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Pada sistem pertama, step 1 ini, fokus kami adalah untuk menentukan entitas, atribut, optionality, dan UID. Nah, dalam database design, entitas dapat dipahami sebagai objek utama yang datanya perlu disimpan. Nah, atribut adalah informasi yang melekat pada entitas tersebut. Optionality menunjukkan apakah atribut itu wajib diisi atau boleh kosong. Sedangkan UID atau Unique Identifier adalah atribut yang membedakan satu record dengan record lainnya. Pada step 1, ERD yang dibuat masih bersifat awal atau preliminary. Artinya, diagramnya berisi entitas, atribut, dan atribut utama terlebih dahulu. Relationship lengkap belum menjadi fokus utama karena relationship baru ditambahkan secara formal pada step 3. Kelompok pertama adalah entitas yang berhubungan dengan pasien dan asuransi. Nah, entitasnya terdiri dari pasien, insurance company, dan insurance police. Pasien digunakan untuk menyimpan data pasien. UID-nya adalah pasien ID. Atribut pentingnya pada pasien antara lain adalah first name, last name, date of birth, gender, phone, email, address line, city, state, postal code, insurance police ID, dan insurance holder pasien ID. Atribut pasien ID bersifat mandatori karena setiap pasien harus memiliki identitas unik. Atribut seperti phone dan email bisa opsional karena semua data kontak mungkin tersedia lengkap. Untuk insurance company digunakan untuk menyimpan data perusahaan asuransi. UID-nya adalah insurance company ID. Atributnya meliputi company name, kemudian phone, habis itu email, dan address line. Nah, entitas ini dipisahkan dari pasien karena perusahaan asuransi dapat memiliki banyak insurance police. Nah, jika nama perusahaan asuransi langsung disimpan,
di pasien, data akan berulang dan rawan tidak konsisten. Kemudian ada insurance police. Nah, digunakan untuk menyimpan informasi polis asuransi. UID-nya adalah Insurance Police ID dan Insurance ID Number. Nah, dapat menjadi alternatif UID karena nomor asuransi juga bersifat unik. Entitas ini menghubungkan pasien dengan perusahaan asuransi secara lebih rapi. Kemudian masuk ke kelompok kedua, yaitu entitas dokter dan rumah sakit. Nah, entitas ini terdiri dari dokter, spesialis, rumah sakit, dan dokter hospital affiliation. Dokter menyimpan data dokter dan provider. UID-nya dokter ID, atributnya meliputi nama dokter, nomor telepon, email, alamat, kota, dan spesialis ID. Nah, spesialis dipisahkan menjadi entitas sendiri karena satu spesialis dapat dimiliki oleh banyak dokter. Dengan begitu, nama spesialis tidak ditulis berulang-ulang di setiap data dokter. Hospital atau rumah sakit menyimpan data rumah sakit seperti hospital ID, hospital name, phone number, email, address line, dan city. Sementara itu, dokter hospital affiliation dibuat karena relasi dokter dan hospital bersifat many to many. Satu dokter dapat berafiliasi dengan banyak rumah sakit dan satu rumah sakit dapat memiliki banyak dokter. Relasinya many to many, tidak langsung diterapkan dalam database relasional, sehingga perlu entitas penghubung. Nah, dokter hospital affiliation sendiri memiliki UID, affiliation UID, lalu menyimpan dokter ID, hospital ID, affiliation start date, dan affiliation end date. Dengan adanya tanggal mulai dan tanggal selesai, kita juga bisa melihat periode afiliasi dokter dengan rumah sakit. Nah, masuk ke kelompok ketiga, yaitu tentang entitas yang berhubungan dengan proses layanan medis, yaitu visit, drug, and prescription, dan claim. Untuk visit digunakan menyimpan data kunjungan pasien. UID-nya adalah visit ID, atributnya meliputi pasien ID, dokter ID, visit date, visit reason, visit, dan visit type. Atribut visit type penting karena nantinya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu new issue, follow up, dan routine check up. Drug sendiri digunakan untuk menyimpan data obat. Untuk UID-nya adalah drug ID. Atributnya terdiri dari drug name, purpose, dan possible side effect. Drug dipisah dari perception agar informasi obat tidak ditulis berulang setiap kali dokter membuat resep. Nah, perception digunakan untuk mencatat resep yang diberikan dokter kepada pasien. UID-nya perception ID, atributnya meliputi pasien ID, dokter ID, visit ID, drug ID, perception date, dosage, duration, refillable flag, refillable cout, dan refillable size. Atribut refillable flag digunakan untuk membedakan apakah resep tadi dapat di-refill atau tidak. Kemudian masuk ke claim. Claim ini digunakan untuk menyimpan klaim asuransi. UID-nya adalah claim ID. Klaim dapat berhubungan dengan pasien, insurance police, visit, dan prescription. Dengan desain ini, perusahaan asuransi dapat melacak klaim yang berasal dari kunjungan maupun resep. Kemudian entitas yang terakhir adalah primary care doctor history. Nah, entitas ini akan digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan dokter utama pasien. UID-nya ada PCD history ID, atributnya meliputi dari pasien ID, dokter ID, inside start date, inside end date, dan change station.
entitas ini penting karena kalau dokter utama hanya disimpan langsung di tabel pasien, maka saat pasien menuju dokter, data dokter sebelumnya akan tertimpa. Nah, dengan adanya tabel histori riwayat dokter dengan adanya tabel histori riwayat dokter sebelumnya tetap tersimpan. Jika kita lihat pada ERP step 1 ini, diagram ini masih menampilkan entitas utama beserta atribut dan UID-nya. Fokusnya adalah untuk memastikan objek data utama sudah lengkap. Pada tahap ini, kita belum menentukan garis relationship yang detail karena relationship baru dibangun pada step ketiga. Jadi di step pertama ini dianggap sebagai fondasi awal untuk database. Dengan kata lain, sebelum kita menggambar hubungan antar entitas, kita harus yakin dulu bahwa entitas yang dibutuhkan sudah benar. Jika entitasnya salah atau ada yang kurang, maka IRD final juga akan bermasalah. Setelah entitas utama ditentukan, selanjutnya kita akan masuk ke step 2, yaitu supertype dan subtype pada visit. Ini di sini pembicara 3 ya. Jadi apa di sini? Sabar. Aku lanjut dulu separuh dah. Dikit kok Jis, aman Jis. Bisa nih aku lanjut. Tabeb. Kalau nak aku apa kau? Bebas lah. Bebas lah, nak bagi dua juga apa-apa. Bagi dua boleh. Kau ambil super type sama subtype pada visit be. Lebih baru aku. Oke. Berarti normalit gimana sih? Oke, berarti kau relationship ya? Kau sampai itu be relationship juga. Oke, aku baru normalisasi. Oke. Udah aman nih? Udah, aman lanjut be. Oke, masuk ke step 2 yaitu supertype, relationship, normalisasi dan arch. Nah, untuk supertype dan subtype pada visit, kami memodifikasi entitas visit menggunakan konsep supertype dan subtype. Alasannya semua kunjungan memiliki data umum yang sama, tetapi setiap jenis kunjungan juga punya informasi khusus. Nah, di visit menjadi supertype karena menyimpan atribut umum seperti visit ID, pasien ID, dokter ID, visit date, visit reason, dan visit type. Kemudian visit ini dibagi menjadi 3 subtype, yaitu new issue visit, follow up visit, dan routine check up visit. Nah, new issue sendiri digunakan untuk pasien datang dengan masalah penyakit yang baru. Atribut khususnya itu ada inisial diagnosa. Follow up visit digunakan untuk pasien yang kontrol lanjutan dan didiagnosa yang sudah ada. Atribut khususnya adalah diagnosa status dan follow up notes. Routine check up visit digunakan untuk pemeriksaan rutin, sehingga atribut khususnya adalah systolic BP. Kemudian ada diastolic BP, high CM, dan wake KG. Ketiga subtype ini bersifat mutually eksklusif ya. Artinya satu record visit hanya boleh masuk ke dalam satu jenis kunjungan. Nah, misalnya satu kunjungan tidak bisa sekaligus menjadi new issue dan routine check up. Nah, untuk implementasi relationship-nya, instruksi proyek diminta single table implementation, sehingga semua atribut subtype dimasukkan ke dalam tabel visit dan dibedakan menjadi kolom visit type. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu relationship. Nah, pada step 3, relationship antar entitas mulai ditambahkan seperti yang dijelaskan pada step 1 tadi. Relationship ini menjelaskan bagaimana satu entitas saling berhubungan satu sama lain, berbeda dengan berapa kardinalitinya, apakah opsional atau mandatory, serta apakah relasinya transferable atau non transferable. Contohnya, relationship pertama adalah isu company ke isu
insurance policy. Satu perusahaan asuransi dapat memiliki banyak insurance policy, tetapi satu insurance policy harus dimiliki oleh satu perusahaan asuransi. Jadi cardinality-nya adalah one to many. Kemudian ada insurance policy ke pasien, juga one to many. Satu polis dapat menanggung lebih dari satu pasien, terutama dalam konteks keluarga. Tetapi satu pasien pada rancangan ini hanya memiliki satu insurance policy yang aktif. Relasi spesialis ke dokter juga one to many, karena satu spesialis dapat dimiliki oleh banyak dokter, tetapi kebalikannya, satu dokter hanya memiliki satu spesialis utama. Hal ini juga mendukung normalisasi karena nama spesialis tidak disimpan berulang langsung di dokter. Kemudian ada relasi dokter dan hospital. Awalnya bersifat many to many karena kita menyelesaikannya dengan dokter hospital affiliator. Dengan entitas penghubung ini, dokter memiliki relasi one to many ke afiliator, dan hospital juga memiliki relasi one to many ke afiliator. Ini membuat desain lebih sesuai untuk relational data. Ini membuat desain lebih sesuai untuk relational database. Untuk proses layanan, pasien memiliki banyak visit dan dokter menangani banyak pasien. Satu visit harus terhubung ke satu pasien dan satu dokter. Kemudian visit dapat menghasilkan perception. Nah, perception ini juga harus terhubung ke pasien, kemudian ke dokter dan ke drug. Kemudian yang beberapa relationship yang bersifat non transferable. Contohnya perception, jika sebuah resep sudah dibuat untuk pasien tertentu, maka resep tersebut tidak boleh dipindahkan ke pasien lainnya. Hal ini menjadi penting karena data medis harus akurat dan tidak boleh salah kepemilikan. Kemudian ada normalisasi relationship lainnya, yaitu pasien ke klaim dan insurance policy ke klaim. Dengan relasi ini, setiap klaim dapat ditelusuri oleh pasien dan polis yang digunakan. Klaim ini juga dapat dikaitkan dengan visit dan perception sehingga sumber klaimnya dapat diketahui dengan jelas. Nah, untuk bagian normalisasi dan arts akan dijelaskan oleh teman saya Aziz. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Dapa. Jadi saya akan melanjutkan untuk menjelaskan untuk step 4, yaitu normalisasi. Nah, jadi pada step 4 ini kami memastikan desain database itu sudah memenuhi normalisasi sampai third normal form atau 3NF. Jadi tujuan normalisasi itu adalah mengurangi redundansi data dan juga menjaga konsistensi dan juga mencegah anomali saat insert, update maupun delete. Nah, jadi pada first normal form ini atau 1NF, setiap atribut itu harus memiliki nilai tunggal dan itu tidak boleh ada repeating group. Jadi contohnya itu misalnya di entitas dokter ini. Nah, jadi kan dokter ini tidak boleh ada kolom hospital 1, hospital 2 dan seterusnya. Nah, jika dibuat seperti itu, data itu menjadi tidak fleksibel dan melanggar aturan 1NF atau first normal form. Jadi solusinya itu adalah menggunakan dokter hospital affiliation. Nah, jadi selanjutnya itu pada second normal form atau 2NF ini, setiap atribut non-key harus bergantung pada keseluruhan UID. Contohnya itu kayak informasi drug name, purpose, dan possible side effects. Nah, jadi jika tidak diletakkan di prescription karena informasi itu bergantung pada drug ID, bukan pada prescription ID. Nah, karena itu data obat itu dipisahkan ke entitas drug. Nah, terus selanjutnya itu third normal form atau 3NF. Nah, atribut non-UID tidak boleh bergantung pada atribut non-UID lainnya. Contohnya seperti nama perusahaan asuransi itu tidak disimpan langsung di pasien. Nah, jika disimpan langsung, maka satu nama perusahaan itu bisa berulang di banyak pasien.
Nah, karena itu, data perusahaan asuransi itu ditempatkan pada insurance company dan dihubungkan melalui insurance policy. Nah, dengan normalisasi ini, database ini bisa menjadi lebih rapi. Terus, jika ada perubahan nama perusahaan asuransi, cukup diubah di satu tempat. Nah, jadi jika ada obat tuh, cukup disimpan sekali di drug. Nah, dan jika dokter itu berafiliasi dengan banyak rumah sakit, kita tidak perlu membuat kolom berulang lagi. Nah, terus selanjutnya itu ada step 5, di mana step 5 ini mempunyai nama adalah ARCS pada prescription. Nah, jadi pada step 5 ini kami itu menambahkan ARC atau SOR pada prescription. Terus aturannya itu setiap prescription harus bersifat refillable atau non-refillable. Tidak boleh keduanya sekaligus. Nah, jadi itu secara konsep itu prescription itu adalah entitas utama yang menyimpan informasi umum. Nah, seperti tanggal resep, dosis, durasi, pasien, dokter, visit, dan juga drug. Nah, kemudian ada refillable prescription detail yang menyimpan refill count dan refill size. Nah, jika resep bisa di-refill, ada juga non-refillable prescription detail untuk resep yang tidak bisa di-refill. Nah, ARC atau SOR ini menunjukkan bahwa satu prescription itu hanya boleh memilih salah satu jalur. Nah, jika prescription tersebut refillable, maka ke refillable detail. Nah, jika tidak refillable, maka masuk ke non-refillable detail. Jadi itu tidak boleh satu prescription itu tidak boleh memiliki dua detail sekaligus. Nah, selanjutnya itu ada di dalam implementasi table Oracle. Terus aturan itu tuh dapat disederhanakan dengan kolom refillable flag. Nah, jika refillable flag itu bernilai Y, maka refill count dan refill size boleh diisi. Jika refillable flag bernilai N, maka refill count dan refill size harus 0. Dengan begitu juga aturan bisnis tetap dapat dijaga di level database. Nah, baik, sekarang kita lanjut lagi ke step 6, di mana step 6 ini adalah recursive relationship pada patient. Nah, pada step ini kami itu menambahkan recursive relationship pada entitas patient. Nah, jadi itu recursive relationship ini adalah sebuah hubungan sebuah entitas dengan dirinya sendiri. Jadi, semisalnya di IRD itu garisnya itu dari atributnya sendiri balik lagi ke atributnya sendiri. Nah, dalam kasus Health One ini, hal ini dibutuhkan karena beberapa pasien bisa berada dalam satu keluarga dan ditanggung oleh satu insurance holder. Nah, contohnya itu seperti dalam satu keluarga, ayah bisa menjadi pemegang asuransi, lalu anak-anaknya itu menjadi anggota yang ditanggung. Nah, karena pemegang asuransi juga merupakan pasien, maka relasinya itu terjadi di dalam entitas pasien itu sendiri. Nah, itulah mengapa kami menggunakan recursive relationship, seperti itu analoginya. Nah, pada implementasi tabel, relationship ini diterjemahkan menjadikan foreign key atau FK. Nah, insurance holder patient ini di table patient, kolom ini mengarah kembali ke patient ID pada table patient. Jika seorang pasien adalah pemegang asuransi utama, maka insurance holder patient ID ini bisa kosong atau 0. Nah, jika pasien tersebut ditanggung oleh orang lain, maka kolom itu berisi patient ID pemegang asuransinya. Nah, kita lanjut lagi ke step 7, di mana step 7 itu adalah modeling historical data. Jadi pada step 7 ini kami menambahkan entitas primary care doctor history. Tujuannya itu adalah menyimpan riwayat perubahan primary care dokter pasien. Nah, entitas ini tuh penting karena dalam dunia nyata pasien bisa saja mengganti dokter utama. Nah, jika dokter utama itu disimpan langsung di patient, maka saat pasien mengganti dokter, data dokter sebelumnya akan hilang. Padahal untuk analisis provider, riwayat perawatan, dan evaluasi efektivitas dokter, data historis ini sangatlah penting. Nah, primary care doctor history ini memiliki atribut di mana atributnya itu adalah PCD History ID. Nah, sebagai UID, pasien ID untuk menunjukkan pasien, dokter ID untuk menunjukkan dokter, assign start date sebagai tanggal mulai, dan assign end date sebagai tanggal selesai. Dan
change reason itu sebagai alasan perubahan jika ada. Nah, bisnis rule tambahannya itu adalah satu pasien itu hanya boleh memiliki satu rekor dokter utama yang aktif pada satu waktu. Rekor aktif ini ditandai dengan assign and death yang masih 0. Nah, jika pasien itu berganti dokter, rekor lama diberi tanggal selesai, lalu dibuat rekor baru untuk dokter yang baru. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke step selanjutnya, di mana step selanjutnya itu adalah basic mapping ke table diagram. Jadi basic mapping ke tabel relasional bahasa Indonesianya. Jadi pada step 8 ini rancangan konseptual itu diubah menjadi table diagram atau rancangan relasional. Jadi pada tahap ini tuh entitas berubah menjadi table, UID berubah menjadi primary key, dan relationship berubah menjadi foreign key atau FK. Nah, contohnya itu entitas patient itu menjadi tabel patient dengan patient ID sebagai primary key. Relasi patient ke insurance policy diterjemahkan menjadi kolom insurance policy ID. Nah, insurance policy ID ini dia itu di situ sebagai foreign key. Nah, terus selanjutnya recursive relationship patient diterjemahkan menjadi insurance holder patient ID yang mengarah kembali ke patient ID. Nah, terus entitas dokter itu menjadi tabel dokter dengan dokter ID sebagai primary key dan specialty ID. Itu sebagai foreign key. Nah, relasi dokter dan hospital yang many to many itu diterjemahkan menjadi table dokter hospital affiliation yang memiliki dokter ID dan hospital ID sebagai foreign key. Nah, untuk visit itu karena instruksi proyek meminta single table implementation, maka atribut subtype itu dimasukkan ke dalam satu table visit. Nah, di dalam table itu terdapat visit type untuk membedakan apakah record tersebut no issue follow up atau routine check up. Nah, atribut seperti initial diagnosis, diagnosis status, follow up notes, systolic BP, diastolic BP, HCM, dan wake KG bersifat opsional karena hanya digunakan oleh jenis visit tertentu. Nah, terus untuk prescription, jadi di tabel prescription ini memiliki prescription ID sebagai primary key, lalu patient ID, dokter ID, visit ID, drug ID sebagai foreign key. Nah, tabel ini juga memiliki prescription date, di mana ada prescription date, dosage, duration, refillable flag, refill count, dan refill size. Nah, aturan ARC ini dapat dikontrol melalui constraint pada refillable flag dan nilai refill count serta refill size. Nah, untuk tabel claim, tabel claim ini menghubungkan data pasien, polisi, visit, dan prescription. Dengan begitu, setiap klaim itu dapat ditelusuri sumbernya. Nah, apakah klaim itu berasal dari visit, prescription, atau keduanya? Nah, baik, sekarang di sini kami akan menampilkan hasil IRD dari project Health One kami, di mana di sini sudah versi final, di mana versi final itu mencakup dari step 1 sampai step 8. Jadi untuk memudahkan itu kita baca diagram ini dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri itu di mana area bisnis utama terlebih dahulu. Nah, jadi di bagian asuransi ini terdapat insurance company. Nah, insurance company, insurance policy, dan patient insurance. Nah, jadi insurance company itu menyimpan perusahaan asuransi. Satu insurance company ini dapat memiliki banyak insurance policy. Nah, kemudian satu insurance policy ini dapat mencakup banyak patient. Ini cocok dengan kondisi keluarga yang menggunakan satu polis untuk beberapa anggota. Nah, pada patient terdapat recursive relationship, di mana recursive relationship ini garisnya itu kembali lagi ke atributnya. Jadi maksudnya itu patient ini bisa berhubungan dengan patient lain, di mana pasien lain itu sebagai insurance holder. Nah, jadi contohnya itu seperti satu pasien menjadi pemegang asuransi, sedangkan pasien lain menjadi anggota keluarga yang ditanggung. Secara teknis, ini diwakili oleh insurance holder patient ID yang kembali menunjuk ke patient ID. Nah, selanjutnya kita ke bagian provider, di mana terdapat specialty and doctor. Nah, jadi specialty itu menyimpan banyak jenis spesialisasi seperti general practice,
kardiologi, atau pediatrics. Nah, salah satu specialty dapat memiliki banyak dokter. Jadi dokter ini menyimpan data dokter, termasuk specialty underscore ID ini, untuk menunjukkan spesialisasinya. Nah, dokter ini juga berhubungan dengan hospital, tetapi tidak langsung many to many. Nah, karena satu dokter itu bisa berafiliasi dengan banyak rumah sakit, dan satu rumah sakit bisa memiliki banyak dokter, maka relasi ini diselesaikan dengan dokter hospital affiliation. Nah, entitas penghubung ini juga menyimpan tanggal mulai dan juga tanggal selesai afiliasi sehingga lebih informatif. Nah, kita sekarang lanjut lagi di bagian layanan medis, di mana pasien itu berhubungan dengan visit. Jadi, satu pasien itu dapat memiliki banyak visit, tetapi satu visit hanya bisa memiliki satu pasien. Nah, jadi dokter itu juga berhubungan dengan visit karena satu dokter itu dapat menangani banyak visit. Nah, tetapi satu visit ditangani oleh satu dokter. Nah, visit ini memiliki konsep supertype, subtype. Nah, supertype-nya itu adalah visit, sedangkan subtype-nya itu adalah new issue visit, follow up visit, dan routine check-up visit. Nah, tujuannya itu adalah agar data umum kunjungan tetap disimpan di satu tempat, sementara data khusus setiap jenis kunjungan tetap bisa dicatat dengan jelas. Nah, dari visit data ini kita dapat berlanjut ke prescription. Nah, prescription ini menyimpan resep obat yang diberikan kepada pasien. Terus prescription ini terhubung langsung ke pasien, dokter, visit, dan juga drug. Nah, dengan hubungan ini, kita bisa tahu resep ini untuk siapa, ditulis oleh dokter siapa, dan diberikan pada kunjungan apa. Dan juga serta obat apa yang diresepkan. Nah, drug ini dipisah menjadi entitas sendiri karena satu obat itu bisa diresepkan berkali-kali dengan prescription yang berbeda. Jika informasi obat seperti nama, kegunaan, dan efek samping dimasukkan langsung ke prescription, maka data obat akan berulang dengan entitas drug. Data obat itu cukup disimpan sekali dan dapat digunakan oleh banyak prescription. Nah, pada prescription ini terdapat ARCs atau SOR. Nah, jadi ARC ini menunjukkan bahwa satu prescription itu harus masuk ke salah satu kategori saja, di mana kategorinya itu refillable dan non-refillable. Nah, jika refillable, maka informasi refill count dan refill size. Nah, jika non-refillable, maka tidak ada informasi refill. Nah, aturan ini penting karena dalam domain medis, status refill tetap harus jelas dan tidak boleh ambigu. Nah, berikutnya adalah claim. Nah, jadi klaim ini menghubungkan pasien, insurance policy, visit, dan juga prescription. Nah, entitas ini digunakan untuk mencatat klaim yang diajukan ke perusahaan asuransi. Dengan desain ini, Health One dapat melakukan pengecekan klaim berdasarkan data pasien, polisi, kunjungan, dan resep yang terkait. Nah, terakhir itu terdapat primary care doctor history, di mana di sini, entitas ini menghubungkan pasien dan dokter untuk menyimpan riwayat dokter utama pasien. Dengan adanya entitas ini, data dokter utama tidak akan hilang ketika pasien itu berganti dokter. Nah, jadi ini penting untuk analisis jangka panjang dan juga tracking perawatan pasien. Terus, jadi jika kita rangkum semua ini, ERD final ini menjawab seluruh kebutuhan Health One dan juga instruksinya. Data pasien itu dan juga asuransinya itu tersimpan rapi, dan juga data dokter dan rumah sakit terhubung dengan benar. Kunjungan pasien dapat dikategorikan. Prescription memiliki aturan refill yang jelas, dan recursive relationship menangani keluarga pemegang asuransi. Dan juga serta historical data menjaga riwayat primary care dokter. Terima kasih penjelasannya Ajis dan Dava. Dari seluruh proses perancangan ini dapat disimpulkan bahwa Health One Medical Database dirancang untuk menyimpan data klaim kesehatan secara terstruktur. Database ini tidak hanya menyimpan data utama seperti pasien, dokter, rumah sakit, kunjungan, resep, obat, dan
klaim, tetapi juga memperhatikan aturan bisnis yang penting dalam dunia asuransi kesehatan. Kami menentukan Entity Attribute Operationality dan UID sebagai dasar rancangan. Entity ini menjadi pondasi utama dalam sebelum relationship dan aturan desain lainnya ditambahkan. Pada 2 sampai step 5 kami mengembangkan desain dengan subtype pada visit relationship antar entitas normalisasi sampai 3 NF dan ARCH pada prescription. Bagian ini memastikan model data tidak hanya lengkap tetapi juga konsisten dan sesuai aturan bisnis. Pada step 6 sampai step 8 kami menambahkan recursive relationship pada patient historical data untuk primary care, doctor history, dan mapping ke table relasional. Dengan rancangan ini, database siap dikembangkan ke tahap implementasi Oracle dan dapat mendukung kebutuhan analisis di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.